Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yuspitasari, pengajar di Akademi Farmasi Yarsi Pontianak. Materi hari ini adalah reaksi deteksi gugus fungsi senyawa hidrokarbon. Baiklah, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu reaksi deteksi gugus fungsi senyawa hidrokarbon. Nah, untuk reaksi deteksi gugus fungsi senyawa hidrokarbon nanti akan sekaligus didapatkan di praktikum kimia organik ya, di praktikum kimia organik yang nanti akan dilaksanakan di laboratorium. Nah, ini adalah reaksi deteksi gugus fungsi terhadap senyawa hidrokarbon yang pertama, yaitu senyawa alkena. Reaksi identifikasi yang terpenting untuk membedakan antara alkena dan sikloalkana adalah reaksi adisi serta reaksi oksidasi. Pada reaksi adisi itu terjadi pada ikatan rangkap, di mana pada alkena ini dapat mengalami reaksi adisi, sementara sikloalkana, karena sikloalkana itu tidak memiliki ikatan rangkap, maka tidak akan mengalami reaksi adisi. Sehingga reaksi adisi dapat membedakan apakah senyawa tersebut termasuk golongan alkana, sikloalkana ataupun alkena. Karena memang reaksi adisi ini hanya dapat terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Kemudian reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi alkena terjadi jika alkena direaksikan dengan larutan oksidator kuat seperti kalium kromat, kalium permanganat, kalium klorat dalam suasana asam. Berarti pada reaksinya akan dilakukan penambahan larutan asam yang akan mengkondisikan sistem dalam suasana asam. Oke, jadi senyawa alkena ini dapat bereaksi dengan oksidator kuat. Alkena direaksikan dengan pereaksi-pereaksi lain seperti ozon, ya, senyawa-senyawa peroksida serta oksidator kuat encer dingin dalam suasana basah. Oke, dalam suasana basah. Nah, reaksi oksidasi alkena dengan larutan oksidator kuat pekat untuk yang dikondisikan dalam suasana asam ini akan menghasilkan produk-produk reaksi sesuai dengan letak ikatan rangkapnya. Nah, mari kita lihat pada contoh. Nah, ini CH2 ya, rangkap suatu alkena itu akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Oke. Kemudian pada reaksi nomor 2, perhatikan pada ikatan rangkap di mana suatu alkena itu ya dalam suasana asam akan teroksidasi membentuk senyawa aldehid. Kemudian oksidasi lebih lanjut akan membentuk senyawa asam karboksilat atau asam alkanoat. Jadi reaksi oksidasi lanjut dari alkena ini akan terjadi pembentukan senyawa asam karboksilat. Perhatikan pada ikatan rangkapnya. Berarti apa? Berarti pada ikatan rangkap itu kan seharusnya CH2 rangkap itu kemudian nanti masih mengikat dua hidrogen, atau hidrogen salah satunya itu C-nya juga terikat pada salah satu karbon ya, pada senyawa alkena ya, tergantung senyawa alkenanya apakah suku rendah ataupun suku menengah atau suku tinggi. Nah, terjadi perubahan itu pada ikatan rangkap. Jadi perubahan produknya itu sesuai dengan letak ikatan rangkap. Nah, oksidasinya menghasilkan suatu senyawa aldehid dan oksidasi lanjutnya menghasilkan asam karboksilat atau asam alkanoat. Kemudian senyawa alkena juga dapat menghasilkan hasil oksidasinya dapat menghasilkan senyawa keton ya. Oke. Nah, ini adalah reaksi oksidasi alkena dengan kalium permanganat pekat dalam larutan asam sulfat. Nah, ini adalah reaksinya, contohnya 1-propena. Jadi reaksi 1-propena, kalau kita lihat di situ terjadi reaksi oksidasi 1-propena. Nah, dengan adanya kalium permanganat pekat itu akan menghasilkan asam asetat ya, suatu asam karboksilat atau alkil alkanoat ya, dengan melepaskan CO2 dan juga H2O.
Nah, itu adalah hasil reaksi 1 propena dengan kalium permanganat. Nah, ternyata terjadi senyawa alkena menghasilkan suatu senyawa asam karboksilat. Pada contoh 2 butena dengan KMNO4 itu akan menghasilkan 2 asam karboksilat dan H2O. Nah, jadi hasil reaksinya adalah 2 asam karboksilat CH3COOH ya. Suatu asam karboksilat plus H2O. Reaksi oksidasi alkena dalam suasana basah tadi kan dia juga bereaksi dengan oksidator kuat pada suasana asam, kemudian yang kedua juga bereaksi pada suasana basah. Reaksi oksidasi alkena dengan larutan oksidator kuat encer pada suasana basah akan menghasilkan senyawa glikol. Jadi suatu alkena ya, jika teroksidasi akan menghasilkan senyawa glikol. Seperti yang terlihat pada slide yang di kotak itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 butena dengan kalium permanganat encer atau oksidator kuat encer, itu akan menghasilkan suatu senyawa glikol plus MnO2. Oke. Nah, ini adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara alkena dengan oksidator kuat encer pada suasana basah. Kemudian untuk reaksi deteksi gugus fungsi senyawa hidrokarbon alkohol, nah, gugus fungsi hidroksil pada alkohol ini mudah untuk dirubah menjadi gugus fungsi lain. Perhatikan pada tabel, di mana kalau kita lihat struktur umum dari alkanol atau alkohol adalah ROH, mengandung gugus hidroksi. Nah, sementara struktur dari alkoksi alkana eter ya, itu rumus umumnya adalah RO R aksen. Nah, yang pertama, substitusi dengan asam halida. Asam halida dalam hal ini adalah Cl, Br, dan I. Nah, di mana ROH jika direaksikan dengan suatu halida ya, yang dihasilkan dengan suatu asam halida, misalnya HCl, itu akan menghasilkan RX ya. Jadi gugus hidroksil akan disubstitusi atau digantikan dengan halida ya, baik itu Cl, Br atau I. Cr, Br atau I ya. Nah, kemudian pada eter ya, kalau kita lihat pada eter, di situ ada eter yang direaksikan dengan asam halida ya, sisi sebelah kanannya itu eter yang direaksikan dengan asam halida atau HX tadi, itu akan menghasilkan juga suatu gugus pada eter ya, itu akan disubstitusi sehingga akan menghasilkan senyawa halida plus H2O. Kemudian substitusi dengan fosfor triklorida ya, fosfor triklorida di mana suatu alkohol direaksikan dengan fosfor triklorida ya, akan menghasilkan larutan H3PO3 akan memerahkan lakmus biru. Nah, itu hasil reaksi. Namun tidak bereaksi pada eter. Jadi dapat digunakan untuk membedakan senyawa alkohol dan eter. Nah, kemudian pada substitusi dengan fosfor pentaklorida, di mana hasil reaksinya larutan HCl ya, larutan HCl dapat memerahkan kertas lakmus biru, karena sifatnya yang asam ya, Nah, di mana kalau kita lihat di situ gugus hidroksil pada alkohol akan digantikan dengan halida ya, Nah, dengan adanya pembentukan HCl pada hasil akhir reaksi, di mana HCl ini lah yang akan memerahkan lakmus biru karena terkondisikan dalam suasana asam. Alkohol dan eter kita lanjut reaksi substitusi dengan HCl. Reaksi
substitusi dengan HCl itu dapat terjadi pada alkohol maupun eter. Contohnya pada etanol, ditambahkan HCl itu akan menghasilkan suatu etil klorida dan H2O. Kemudian pada eter itu metil etil eter atau etil metil eter direaksikan dengan HCl akan menghasilkan metil klorida ditambah etil klorida plus H2O. Kemudian reaksi substitusi dengan fosfor triklorida, di mana ini dapat digunakan untuk membedakan antara senyawa alkohol dan eter, di mana pada alkohol itu pada etanol ditambahkan dengan fosfor triklorida akan menghasilkan senyawa etil klorida ya plus H3PO3, di mana pada eter tidak dapat bereaksi. Kemudian reaksi substitusi dengan fosfor pentaklorida pada alkohol itu etanol bereaksi dengan fosfor pentaklorida menghasilkan etil klorida POCl3 plus HCl, di mana pada eter akan menghasilkan metil klorida, etil klorida dan POCl3. Nah, ini adalah hasil reaksi hasil substitusi, hasil reaksi substitusi alkohol dan eter dengan HCl, PCl3 maupun PCl5. Kemudian reaksi substitusi alkohol sekunder, reaksi substitusi alkohol sekunder berarti gugus hidroksil pada senyawa alkohol berada pada atom C yang berikatan dengan dua atom C lainnya. Jadi reaksi substitusi alkohol sekunder dengan gugus hidroksil yang terletak berdekatan dengan atom C tersier diselingi dengan reaksi penataan ulang, di mana alkil halida yang dihasilkan bukanlah alkil halida sekunder tapi alkil halida tersier. Kita dapat lihat pada slide. Pada slide dicontohkan reaksi substitusi antara 3-metil-2-butanol dengan HBr. 3-metil-2-butanol dengan HBr di situ akan bereaksi, nanti akan menghasilkan karbokation sekunder yang kurang stabil, karbokation sekunder yang kurang stabil sehingga mengalami penataan ulang menjadi karbon kation tersier yang lebih stabil, karbon kation tersier yang lebih stabil. Lihat kalau dikatakan karbon kation sekunder itu lihat pada tanda panah letaknya, di mana setelah penataan ulang dihasilkan karbokation tersier yang lebih stabil dan hasil akhir reaksinya membentuk senyawa 2-bromo 2-metil butana. Nah, ini adalah substitusi alkohol sekunder dengan gugus hidroksil yang terletak berdekatan dengan atom C tersier diselingi dengan adanya penataan ulang untuk bentuk yang lebih stabil. Nah, pada 2-metil-2-butanol itu lihat gugus hidroksilnya OH itu kan berikatan dengan C yang mengikat 2 C lainnya, itu dikatakan bahwa alkohol sekunder. Nah, di mana gugus hidroksil tadi itu terletak berdekatan dengan C tersier. C tersier itu di sebelah kiri itu dia berikatan dengan C, atom C-nya adalah atom C tersier yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, maka senyawa yang dihasilkan adalah 2-bromo 2-metil butana. Reaksi oksidasi, di mana alkohol dapat dioksidasi dengan larutan oksidator kuat seperti kalium permanganat, kalium kromat dalam media asam atau dalam suasana asam. Reaksi oksidasi alkohol primer menghasilkan alkanal atau aldehid atau asam alkanoat atau suatu asam karboksilat. Sebagai contoh di situ alkohol primer hasil reaksi oksidasinya akan menghasilkan aldehid, suatu alkanal. Kemudian reaksi lebih lanjutnya seperti yang di slide sebelumnya akan menghasilkan asam karboksilat. Pada reaksi oksidasi alkohol
sekunder, pada alkohol sekunder akan menghasilkan suatu senyawa alkanon atau keton. Dari situ ya, alkohol sekunder akan menghasilkan hasil oksidasinya akan menghasilkan suatu alkanon atau keton. Bagaimana dengan alkohol tersier? Alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi. Kenapa? Karena atom C hidroksil tidak memiliki atom H. Karena C tangannya 4, satu tangan sudah mengikat gugus hidroksil, 3 tangan lagi mengikat 3 atom C lainnya, ya, sehingga tidak dapat teroksidasi karena tidak lagi memiliki atom H. Oke. Jadi reaksi oksidasi dengan KMNO4 maupun K2CR2O7 ini juga dapat membedakan mana yang termasuk alkohol primer, sekunder maupun tersier. Nanti kita juga dapat melihat hasil akhir dari yang senyawa yang dihasilkan apa, sehingga kita dapat membedakan 3 jenis alkohol. Reaksi oksidasi dengan larutan kalium permanganat dan H2SO4 encer. Nah, sebagai contoh, 1 propanol ya yang merupakan alkohol primer dioksidasi ya, seperti tadi ya rumusnya. Hasil oksidasi alkohol primer akan menghasilkan suatu senyawa alkanal atau aldehid pada pada kasus 1 propanol itu akan menghasilkan propanal. Kemudian oksidasi lebih lanjutnya akan menghasilkan asam karboksilat atau alkil alkanoat, yaitu asam propanoat. Nah, untuk penamaan sudah dibahas di materi sebelum UTS. Nah, kita lihat pada alkohol sekunder, contohnya 2 propanol. Nah, hasil oksidasinya, pelepasan 1 atom hidrogen itu akan menyebabkan pembentukan ikatan rangka menghasilkan senyawa propanon atau suatu keton. Kemudian pada alkohol tersier itu tidak dapat teroksidasi. Kenapa tadi ya? Karena atom C yang berikatan dengan gugus hidroksil itu tidak berikatan dengan atom hidrogen. Karena ketiga tangannya berikatan dengan karbon lainnya, sehingga tidak dapat terjadi reaksi oksidasi. Kemudian reaksi dehidrasi dengan asam sulfat pekat pada suhu 140 derajat Celcius. Pada alkohol akan mengalami reaksi dehidrasi. Namun pada alkoksi alkana tidak akan mengalami reaksi dehidrasi. Kita lihat dehidrasi biomolekuler alkohol primer ya akan menghasilkan ether simetris. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh. Metil alkohol, suatu alkohol primer direaksikan dengan asam sulfat pekat pada suhu 140 derajat Celcius, berarti ada pemanasan pada reaksi tersebut, akan menghasilkan senyawa dimetil butil. Dimetil butil mengalami reaksi dehidrasi di metil butil di 100% plus H2O. Kemudian reaksi dehidrasi unimolekuler menghasilkan alkena. Contoh pada alkohol primer etil alkohol direaksikan dengan asam sulfat pekat dengan pemanasan pada suhu 180 derajat Celcius menghasilkan propena. Jadi dehidrasi dari alkohol primer akan menghasilkan senyawa alkena, yaitu propena. Dan di atas tadi senyawanya dihasilkan adalah suatu senyawa eter ya, etil eter atau dietil eter. Metil eter atau dimetil eter. Nah, pada dehidrasi unimolekuler itu hasil alkohol primer akan menghasilkan senyawa alkena. Terjadi pembentukan ikatan rangkap. Kemudian kita lihat aturan Zaltep. Produk reaksi dehidrasi alkohol adalah alkena dengan jumlah substituen alkil. Nah, kita lihat pada contoh reaksi dehidrasi asam sulfat pekat pada 140 derajat Celcius pada 2 butanol menghasilkan alkohol sekunder. Nah,
terjadi reaksi dehidrasi unimolekuler menurut aturan Zaltev ya atau ZSEV. Ini alkena yang dihasilkan yaitu 2 butena bukan 1 butena. Lihat pada contoh. Senyawa 2 butanol ya, 2 butanol. Kenapa 2 butanol? Karena gugus hidroksilnya berada pada atom C nomor 2, direaksikan dengan asam sulfat pada suhu 140 derajat Celcius akan menghasilkan senyawa 2 butena. Kenapa? Karena bukan 1 butena, tapi bentuk kestabilannya adalah 2 butena. Kemudian 3 metil 1 butanol, suatu alkohol primer ya. Suatu alkohol primer mengalami reaksi dehidrasi biomolekuler 3 metil 1 butanol dengan asam sulfat pada suhu 140 derajat Celcius akan menghasilkan 3 metil butil eter. Kenapa di kiri kanannya sama? Jadi boleh aja dikatakan 3 metil butil eter, tetapi lebih tepat jika dinyatakan sebagai 3 metil butil eter. Jadi hasil dehidrasi dari alkohol primer ini menghasilkan suatu senyawa eter. Kalau pada alkohol sekunder akan menghasilkan suatu senyawa alkena. Kemudian reaksi alkohol dengan logam aktif. Alkanol bereaksi dengan logam aktif menghasilkan garam alkoksida dan gas hidrogen. Menghasilkan garam alkoksida dan gas hidrogen. Nah, contohnya etanol bereaksi dengan logam natrium itu akan menghasilkan garam alkoksida yaitu natrium etoksida. Oke, natrium etoksida dan gas hidrogen. Nah, itu adalah reaksi antara alkohol dengan ini di sini ada alkohol primer ya dengan logam natrium. Artinya jika kita ingin mendeteksi gugus fungsi ada tidak gugus fungsi alkohol, kita dapat menggunakan logam natrium. Sementara alkoksi alkana itu tidak akan bereaksi dengan logam aktif, misalnya logam natrium. Jadi kalau kita akan membedakan alkohol dan alkoksi alkana ya atau suatu eter, jadi kalau kita mau membedakan ini senyawa ini alkohol atau eter, kita bisa mereaksikannya dengan logam natrium. Jika bereaksi membentuk suatu garam alkoksida, maka itu adalah alkohol. Tapi jika tidak bereaksi dengan logam aktif atau logam natrium misalnya, berarti dia merupakan senyawa alkoksi alkana. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mungkin di sini agak berantakan ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan untuk masih pada alkohol dan eter. Kita masuk pada senyawa X. Senyawa X, ini contoh ya, senyawa X dengan rumus C4H10 tidak akan bereaksi dengan logam natrium. Nah, kemudian senyawa X dapat dibuat melalui dehidrasi dengan H2SO4 pekat pada suhu 140 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, apa nama senyawa X tersebut? Nah, mari kita lihat. Nah, C4H10O memiliki rumus umum CnH2n plus 2O. Jadi bisa merupakan alkanol atau alkohol atau alkoksi alkana atau eter. Oke. C4H10O tidak akan bereaksi dengan Na dengan logam natrium jika dia adalah alkana. Maka alkoksi alkana yang mungkin terbentuk adalah ya kita sesuaikan ya tadi C-nya 4 kita bikin kalau dia adalah suatu eter atau suatu alkohol. Nah, karena kalau suatu alkohol yang mungkin suatu alkoksi alkana yang mungkin itu kan dietil eter. Bisa juga metil propil eter ya, atau
Kalau tapi pada alkoksi alkana kan tidak akan bisa bereaksi. Nah, maka nggak mungkin senyawa tersebut. Maka yang kemungkinan bereaksi adalah senyawa alkohol. Nah, reaksi yang terjadi adalah kemungkinan dehidrasi alkohol karena menggunakan H2SO4 pada suhu 140 derajat Celcius. Maka senyawa yang mungkin terbentuk adalah eter ya, suatu senyawa eter dari suatu alkohol direaksikan dengan H2SO4 pada suhu 140 derajat. Nah, itu adalah senyawa yang mungkin adalah dietil eter. Nah, kita ulangi ya. Jadi kan senyawa X dengan rumus C4H10 tidak bereaksi dengan logam natrium. Tidak bereaksi dengan logam natrium berarti dia alkoksi alkana ya. Senyawa X itu dapat mengalami reaksi dehidrasi dengan asam sulfat pekat pada 140 derajat Celcius. Nah, kan kita analisis dulu berarti senyawa yang mungkin terbentuk adalah suatu alkoksi alkana atau eter, yaitu dietil eter dengan dengan rumus umum CnH2n plus 2O, yaitu dietil eter atau etil eter. Nah, itu dihasilkan dari suatu alkohol, yaitu etanol yang bereaksi dengan asam sulfat pekat pada suhu 140 derajat Celcius. Kemudian reaksi esterifikasi, alkanol bereaksi dengan asam alkanoat akan membentuk alkil alkanoat atau suatu ester. Suatu ester di mana suatu alkohol ditambah atau bereaksi dengan asam alkanoat ya, atau asam karboksilat itu akan membentuk ester ditambah H2O. Nah, ini seperti reaksi yang terjadi pada sintesis aspirin ya. Seperti reaksi yang terjadi pada sintesis aspirin, pembentukan senyawa ester dari suatu asam ya. Kalau itu dari suatu asam dan direaksikan dengan suatu asam salisilat direaksikan dengan suatu asam asetat anhidrida misalnya, kan juga sama-sama membentuk senyawa ester. Nah, pada contoh alkohol dan eter misalnya ya, alkoholnya adalah alkoholnya adalah etanol ditambah dengan asam etanoat dengan suasana asam ya, dengan penambahan H2SO4 akan menghasilkan etil etanoat suatu ester ditambah H2O. Nah, sementara pada alkoksi alkana ini tidak akan bereaksi dengan asam alkanoat, atau asam karboksilat. Nah, jadi kita dapat membedakan antara alkohol dan eter dengan menggunakan reaksi esterifikasi. Kalau tidak bisa mengalami reaksi esterifikasi atau terjadi pembentukan ester, berarti dia suatu alkohol. Kalau tidak bereaksi, maka senyawa tersebut adalah suatu eter. Kemudian aldehid dan keton. Aldehid dan keton dapat mengalami reaksi oksidasi ya dengan oksidator kuat pada suasana asam. Reaksi oksidasi alkanal atau aldehid ini dapat menghasilkan asam alkanoat suatu asam karboksilat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh isobutyraldehid ya, isobutyraldehid dengan oksidator kuat pada suasana asam ya dapat membentuk senyawa atau menghasilkan senyawa asam karboksilat, yaitu asam isobutirat. Sementara pada keton ya, jadi pada keton itu tidak mengalami reaksi oksidasi. Jadi untuk membedakan antara aldehid dan keton, kita dapat memperlakukan reaksi oksidasi. Jika terjadi reaksi oksidasi dan terjadi pembentukan senyawa asam karboksilat, maka senyawa sampel tadi merupakan aldehid. Jika dengan oksidator kuat dalam suasana basa dia tidak bereaksi ya, berarti dia merupakan senyawa keton. Jadi kan biasanya kita akan membeda-bedakan ya antara alkohol dengan eter, antara aldehid dengan keton.
Kemudian reaksi oksidasi dengan reaksi Fehling. Nah, kita biasanya menggunakan Fehling A dan Fehling B ya. Fehling A dan Fehling B, di mana Fehling A merupakan campuran larutan tembaga 2 sulfat pentahidrat dengan beberapa tetes asam sulfat pekat. Fehling B merupakan campuran larutan kalium natrium tartrat dan natrium hidroksida. Reaksi oksidasi alkanal atau suatu aldehid yang kita akan bandingkan antara aldehid dan keton. Reaksi suatu aldehid dengan Fehling akan menghasilkan suatu senyawa asam alkanoat dan endapan merah Cu2O. Nah, pembentukan endapan merah ini biasa kita deteksi pada uji kualitatif di laboratorium menggunakan tabung reaksi. Jadi aldehid ya, suatu senyawa itu kita teteskan ke dalam tabung reaksi, kita tambahkan reaksi Fehling ya, kemudian kita panaskan. Nah, jika terdapat endapan merah biasa berarti dia memang positif mengandung positif merupakan suatu aldehid karena memberikan hasil positif terbentuknya endapan merah Cu ya. Ditambah dengan pembentukan suatu asam alkanoat atau suatu asam karboksilat. Nah, kemudian kita tambahkan berlebih itu biasanya pada tabung reaksi kita akan terbentuk cermin perak atau cermin tembaga. Kemudian pada keton itu tidak akan bereaksi dengan reaksi Fehling, maka reaksi Fehling kita bisa gunakan untuk mendeteksi apakah senyawa tersebut aldehid ataupun ke keton. Kemudian reaksi oksidasi dengan reaksi Tollens. Nah, reaksi Tollens ini merupakan campuran antara larutan perak nitrat dengan NH4OH dengan adanya NaOH, artinya dalam suasana basah. Ion perak Ag+ dapat digunakan untuk menguji gugus fungsi pada aldehid. Nah, jika sampel tidak mengandung aldehid atau bukan senyawa aldehid, maka aldehid tidak dapat mengoksidasi ion perak menjadi logam perak. Apa hasil akhirnya? Pembentukan cermin perak pada tabung reaksi, jadi menempel di dinding tabung. Nah, dengan reagen Tollens juga dapat kita gunakan untuk mendeteksi gugus fungsi apakah pada suatu senyawa tersebut mengandung gugus fungsi aldehid atau tidak, gitu ya. Kalau dia mengandung gugus fungsi aldehid, dia akan bereaksi membentuk cermin perak ya, membentuk cermin perak pada dinding tabung reaksi. Nah, itu reaksinya cukup spesifik. Kemudian reaksi reduksi. Aldehid dan keton umumnya direduksi dengan natrium borohidrat NaBH4. Litium aluminium hidrida ya juga dapat digunakan sebagai pereduksi tetapi lebih sulit diterapkan. Jadi yang paling sering digunakan adalah natrium borohidrat. Nah, reduksi alkanal atau suatu aldehid akan menghasilkan suatu alkohol primer. Nah, kita lihat pada contoh. Suatu aldehid direaksikan dengan reduktor akan menghasilkan suatu alkohol primer. Contoh pada 2-metil propanal ya, karena aldehid ya. 2-metil propanal direaksikan dengan natrium borohidrat direaksikan dengan natrium borohidrat akan menghasilkan 2-metil-1-butanol. 2-metil-1-butanol merupakan suatu alkanol atau alkohol termasuk dalam alkohol primer. Maka hasil reaksi reduksi alkanal atau aldehid akan menghasilkan alkohol primer. Reduksi alkanon atau keton akan menghasilkan alkohol sekunder. Contoh 2-butanon ya. Contoh 2-butanon direaksikan dengan natrium borohidrat akan menghasilkan 2-butanol. 2-butanol merupakan alkohol sekunder. Reduksi aldehid dan keton dapat dilakukan dengan penambahan 2 atom hidrogen pada ikatan C rangkap O atau C karbonil. Ya, terjadi hidrogenasi katalitik menggunakan katalis Raney nikel. Oke, jadi kita menggunakan katalis. Nah, contohnya 2-butanon ya dengan hidrogenasi katalitik menggunakan katalis Raney nikel itu akan menghasilkan 2-butanol. Jadi 2-butanon
Oke, suatu senyawa keton atau alkanon akan menghasilkan 2-butanol. 2-butanol merupakan alkohol sekunder. Oke, kita lanjutkan. Contoh hasil uji positif dengan reaksi Fehling dan Tollens ditunjukkan oleh suatu senyawa organik dengan rumus C4H8O menghasilkan suatu asam alkanoat bercabang. Pertanyaannya, apa nama senyawa C4H8O ini? Nah, C4H8O memiliki rumus, kita analisis dulu kan, rumus umumnya berarti CnH2nO. Jadi bisa jadi aldehid, bisa jadi keton. Nah, gimana kita tahu ini aldehid atau keton? Maka kita cek lagi. C4H8O menunjukkan hasil uji positif terhadap Fehling dan Tollens. Ya, berarti bukan keton, tapi dia aldehid karena Fehling dan Tollens tidak bereaksi dengan keton. Nah, jadi kemungkinan besar senyawanya adalah suatu aldehid atau suatu alkanal. Produk reaksinya akan tadi apa? Akan menghasilkan suatu asam alkanoat bercabang. Oke, alkanoat bercabang. Oke, alkanoat bercabang. Jadi nama senyawa yang mungkin adalah 2-metilpropanal, suatu aldehid. Berarti dia pastilah suatu alkanal atau aldehid. Karena tadi ya dari di awal udah ketahuan nih, dia pasti aldehid nih karena dia dapat bereaksi positif dengan Fehling dan Tollens. Kemudian dapat menghasilkan senyawanya asam alkanoat. Asam alkanoat yang bercabang. Oke. Nah, jadi senyawa yang mungkin dihasilkan adalah 2-metilpropanal. Kemudian asam karboksilat itu reaksi dengan alkohol itu merupakan reaksi esterifikasi pembentukan senyawa ester. Reaksi asam alkanoat atau suatu asam karboksila dengan alkanol, ya, alkanol atau alkohol akan menghasilkan alkil alkanoat atau suatu senyawa ester. Contoh di situ ada asam etanoat. Asam etanoat, suatu asam karboksilat itu direaksikan dengan etanol. Lihat pada reaksi pada suasana asam dengan penambahan asam sulfat akan menghasilkan senyawa ester etil etanoat plus H2O. Oke, sementara ester atau alkil alkanoat tidak bereaksi dengan alkanol atau alkohol. Jadi pada reaksi etil etanoat yang terbentuk akan direaksikan kembali dengan alkohol jika tidak bereaksi ini adalah suatu asam karboksilat. Reaksi dengan air, reaksi asam alkanoat dengan air, ya. Contohnya, ya, asam propanoat direaksikan dengan H2O itu akan menghasilkan ion propanoat dan ion hidronium. Ini adalah reaksi asam alkanoat dengan air. Kemudian reaksi alkil alkanoat dengan air akan menghasilkan suatu asam karboksilat dan alkohol. Pada contoh yaitu alkil alkanoatnya adalah alkil propanoat. Dari situ kita lihat ada alkil propanoat. Direaksikan dengan air, jadi suatu asam karboksilat direaksikan dengan air akan menghasilkan asam etanoat. Nah, asam etanoat plus metanol, suatu alkohol. Asam etanoat berarti asam karboksilat. Alkil propanoat itu suatu ester, ya. Tadi mungkin saya ada salah menjelaskan. Jadi suatu ester direaksikan dengan air akan menghasilkan asam karboksilat dan etanol, gitu ya, hasil akhirnya. Kemudian reaksi dengan basa kuat, reaksi asam karboksilat dengan basa kuat, contohnya asam propanoat, ya, jika direaksikan dengan suatu basa kuat yaitu natrium hidroksida akan menghasilkan garam, natrium propanoat, ya, kan, menghasilkan garam plus air H2O. Ini reaksi asam karboksilat dengan basa kuat menghasilkan basa, ya, menghasilkan suatu garam. Kemudian reaksi ester dengan basa kuat ini akan menghasilkan garam dan alkohol.
alkohol. Contohnya pada alkil propanoat ya. Pada alkil propanoat direaksikan dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium etanoat, garam plus alkohol, yaitu metanol. Ini ada reaksi ester dengan basa kuat yang menghasilkan garam dan alkohol. Reaksi asam karboksilat dengan logam aktif, sebagai contoh logam natrium atau logam kalium. Pada reaksi asam karboksilat dengan natrium akan menghasilkan garam natrium dan gas hidrogen. Contohnya asam etanoat direaksikan dengan logam natrium akan menghasilkan natrium etanoat plus gas hidrogen, nanti akan membentuk gelembung-gelembung udara ya, menghasilkan gas hidrogen. Kemudian pada ester tidak akan bereaksi dengan logam natrium, sehingga logam natrium atau kalium ini dapat membedakan apakah senyawa ini asam karboksilat ataukah dia ester. Kemudian reaksi dengan logam reduksi. Reaksi dengan logam reduksi. Litium aluminium hidrida akan dapat mereduksi asam alkanoat menjadi alkohol primer. Oke, kita lihat pada kotak ya, asam alkanoat direduksi dengan litium aluminium hidrida akan menghasilkan suatu alkohol primer. Nah, aldehid merupakan produk reaksi antara, tetapi tidak dapat dipisahkan karena aldehid mudah tereduksi daripada senyawa asam alkanoat asalnya. Gitu. Jadi hasil aldehid yang dihasilkan dari reaksi tersebut tidak dapat dipisahkan. Nah, maka hasil akhirnya adalah alkohol primer. Sementara ester tidak mengalami reaksi reduksi, sehingga reaksi litium aluminium hidrida ini dapat digunakan untuk membedakan apakah senyawa tersebut merupakan asam karboksilat ataukah suatu ester. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk reaksi deteksi gugus fungsi senyawa hidrokarbon. Nanti untuk perkuliahan di kelas saya sudah menyiapkan juga bahan ajar serta PowerPoint presentation, di mana pada PPT tersebut saya lengkapi lagi ada beberapa reaksi deteksi gugus fungsi yang lebih lengkap untuk dapat dipahami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini, lebih kurang saya mohon maaf. Saya Dina Yusvitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.